Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmatnya sehingga dengannya kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita, kegiatan rutin kita, yaitu tarbiyah ya, pada malam hari ini. Meskipun sebenarnya biasanya kita lakukan pada Sabtu malam atau malam Ahad. Tapi qadarullah wa masyafa'al, kita tunda sampai hari ini insyaallah. Kita kembali melanjutkan apa yang belum kita bahas pada pertemuan-pertemuan hari ini dan seterusnya. Tapi hewan sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa tadi yang membaca Al-Quran itu masih perlu diperbaiki panjang pendeknya, kemudian salah dalam membaca huruf ya, makhraj ya. Beberapa tadi sebenarnya kalau mau di Ustadz perbaiki semua ya mungkin akan panjang ya, jadi Ustadz perbaiki yang sebagian yang Ustadz bisa perbaiki. Tapi secara umum masih banyak ya kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ala kulli hal ya, tentunya kita sering ya untuk kembali memperbaiki bacaan-bacaan kita ya. Mungkin tahsin sama temannya yang punya kemampuan di dalam membaca Al-Quran ya, kemampuan yang baik dalam membaca Al-Quran ya, diperdengarkan ya. Kalau baik ya, jadi bukan hanya sekedar membaca sendiri ya. Membaca sendiri ini tidak kita ketahuan kesalahan kita ya. Makanya diantara adab talibul ilm ya, harus senantiasa mencari guru ya, harus ada guru yang bisa memperbaiki ya. Kalau beranggapan bahwa saya baca sendiri saja, saya kan sudah pintar, saya kan sudah enggak ya. Namanya hafalan itu ya perlu diperdengarkan ya. Di Madinah beberapa halaqah ya, yang ikut halaqah itu ya banyak orang, banyak syekh ya yang sudah ahli di bidang qiraat, tetapi dia tetap ikut menjadi bersama dengan halaqah yang lainnya. Supaya apa? Supaya bisa meluruskan ya, mungkin kesalahan yang sudah 10 tahun lalu dia hafal misalkan ya, tapi ketika dia membaca terulang kesalahan itu terus ya, akhirnya begitu terus, tidak ada yang meluruskan ya. Ini perlu ya, kalau ada teman yang kira-kira mampu ya, atau ada dosen misalkan yang bisa mengajarkan tahsin, ya itu lebih baik. Baik ya, kedepannya nanti insya Allah Ustadz akan coba perbaiki bacaan-bacaan yang masih salah ya. Ya, tadi ada yang dia matikan ya-nya padahal ya-nya itu hidup ya, maksudnya ada harokatnya ya, bukan sukun ya. Ini kesalahan-kesalahan yang mungkin kita anggap kecil, tapi ya kalau mungkin kesalahan itu bisa saja merubah arti dari Al-Quran. Waliyadzubillah. Baik teman sekalian, melihat jam ya, sekitar hampir 40 menit ya kita mengambil waktu membaca Al-Quran ya. Artinya mungkin materi ya sekitar 30 menit saja kita lanjutkan materi kita pada hari ini.
Terakhir kita membahas masalah wudu, ya, atau toharah. Baik. Toharah ini ya mungkin ya seperti yang Ustadz sampaikan kan lalu, ya bisa saja mungkin kita sudah terbiasa toharah berwudu, tetapi wudhu kita belum sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, masih jauh dari contoh dari Rasulullah SAW. Ya, mungkin masih ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari ketika SD, ya itu belum tentu ya sunnah, ya, belum tentu benar. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang perlu diluruskan. Ya, dulu saat masih ingat ya, ya, di antaranya waktu SD diajarkan berniat ketika mencuci muka. Ya, jadi niatnya sebelum wudhu sudah ada, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ketika mencuci muka juga ada niatnya. Ya. Ya, Ustaz lupa apa bentuk anunya, lafaznya. Intinya diajarkan seperti itu. Bahkan sempat dilombakan ya. Waktu itu Ustadz juga ikut semacam musabaqah, apa namanya, perlombaan ya, dilihat ya yang mana yang lebih baik, lebih bagus, cara wudhunya, cara sholatnya dan seterusnya ya. Ya guru SD Ustadz mengajarkan ya niat ya, seperti itu ya. Tapi setelah kita melihat, setelah kita belajar ya apa yang mungkin belum pernah kita baca sebelumnya, ya ternyata tidak didapatkan ya dalil ya Al-Quran maupun hadis ya maupun perkataan ulama yang mengharuskan atau ya menganjurkan untuk berniat ketika mencuci muka ya. Dan masih banyak lagi tata cara wudhu yang jauh ya dari sunnah. Maka itu kita perlu pelajari ya. Kalaupun ada yang sudah pernah ya belajar wudhu sesuai dengan sunnah ya, maka jadikan ini sebagai bahan murojaah ya, murojaah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, sampaikan ya semoga ya siapa tahu ada sedikit atau sesuatu yang mungkin kita terlupakan dan setelah kita murojaah bisa kembali lagi ilmu yang kita sudah dapatkan, maka ya nasykurullah ya bersyukur kepada Allah. Baik, ini sebagai mukaddimah, kita kembali Ustaz presentasikan dulu materi kita hari ini. Masih terkait dengan wudhu ya. Kalau tidak salah ingat, terakhir sampai mencuci muka yang kelima ya. Baik, Ustaz bacakan di sini mencuci muka ya. Muka itu ada batasannya, ya, batasannya. Disebutkan di sini, ini secara poinnya disebutkan lebarnya antara kedua telinga dan panjangnya dari awal tempat tumbuhnya rambut hingga ke dagu. Jadi pastikan ya batas muka ini terkena dengan air wudhu ya. Ya antara kedua telinga. Ya. Dan panjangnya dari awal dan panjangnya ini ya. Ini semua harus terkena. Kemudian tempat tumbuhnya rambut hingga ke dagu ya. Tempat tumbuhnya rambut ya. Pastikan ini semuanya mengenai air wudhu. Jangan hanya sekedar menyiram-nyiram begitu, tidak dicuci, sehingga bisa saja mungkin ada yang tidak terkena. Kemudian dagu, ya, dagu juga bagian daripada muka, ya, jadi pastikan semua ini basah. Baik, yang kedua, jika kepala tidak memiliki rambut, maka patokannya tempat tumbuhnya rambut.
dalam keadaan normal ya. Orang yang gundul, botak, tidak tahu di mana ininya. Ya, jadi kan patokan itu di mana dia tumbuh rambutnya. Ya. Misalkan ketika tumbuh rambutnya daerah sini, ya dia sudah tahu. Ketika dia botak dia sudah tahu, oh ini sampai ini batas muka saya. Ya, batas rambut saya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, janggut, ya jenggot ya. Ada yang lebat, ada yang tipis. Nah, ini kalau kita kebanyakan di Indonesia kebanyakan rata-rata tipis. Tapi kalau Allah menakdirkan janggut kita tebal atau lebat, ya maka disunnahkan untuk menyela-nyela, ya seperti ini ya, menyela-nyela tangan kita, yang jari-jari kita jadikan menyela-nyela janggut janggut yang lebat kita, ya. Tapi ini tidak banyak ya kalau orang Indonesia seperti itu. Kalau banyak kan orang-orang Arab yang memiliki janggut yang lebat. Dan ini disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, apabila berwudu mengambil air dan memasukkannya di bawah dagu dan beliau mencuci di sela-sela janggut. Baik, tunggu sebentar ya. Baik. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, bahwa intinya beliau menyela-nyela janggut beliau, ya, dan beliau berkata, ya hakadha amarani rabbi azza wa jalla, beginilah Allah memerintahkan kepadaku. Baik. Kemudian berikutnya, mencuci kedua tangan hingga ke siku, ya. Pastikan siku kita terkena, ya. Ya, siku kita terkena, ya. Jangan sampai ada yang ujung-ujung siku itu tidak terkena dari basuhan air, ya. Ini juga bisa membuat sholat kita tidak diterima, ya. Ya, kalau dialirkan air, ya bisa saja mungkin di bagian atas saja, bagian permukaan saja, sementara bagian belakang tidak kena. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat kita, ya. Ustaz biasa lihat, ya, dia sekedar ini saja, ya, membasahi saja, tapi tidak tidak disapu dengan tangannya, ya. Nah, ini bisa saja tidak mengena,
ya sela-sela daripada siku ya. Kemudian mengusap kepala, ya. Mengusap kepala ini bukan mencuci, ya. Jadi perlu dipahami perbedaan daripada mengusap dengan mencuci. Kalau mengusap itu ya air, ya, tidak dikumpulkan ke tangan kemudian kita basuh, ya. Tapi ya cukup dibasahi saja tangan dengan air wudhu, kemudian diusaplah kepala kita. Jadi kalau wudhu itu ya tidak terlalu basah rambut kita, ya, karena air yang kita ambil itu tidak dikumpulkan ke dalam ke tangan kita, tapi ditumpahkan kemudian diusap ke kepala kita. Jadi kalau ada orang yang ketika dia wudhu kemudian basah sekali rambutnya, berarti bisa dipastikan dia bukan mengusap tapi dia mencuci, ya, mandi ya, sama saja mandi mungkin. Baik. Kemudian cara mengusapnya, ya, ini sudah jelaskan pekan lalu, ya, dibasahi dengan air kemudian diambil dari bagian depan kepala hingga bagian ke belakang, ya, kemudian dikembalikan lagi ke bagian depan tempat memulai, ya. Jadi satu kali kemudian dikembalikan lagi. Kemudian setelah telapak tangan kembali ke depan, ya, baru tangan jari telunjuk itu dimasukkan ke dalam kedua telinga, ya. Ingat, tanpa mengambil air yang baru. Ya, sebagian orang itu memisahkan, ya, kepalanya dulu 3 kali, kemudian telinganya 3 kali. Tapi sunnahnya tidak seperti itu, ya. Jadi dengan air yang sama dengan apa yang diusapkan di kepalanya, ya. Setelah kembali ke depan dari belakang, ya, kembali ke depan, kemudian dia masukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari memegang belakang telinga, ya, kemudian sambil menggosok, ya, dari bawah ke atas. Cukup 1 kali saja, ya. Jadi jari telunjuk ini masuk ke dalam untuk membersihkan yang di dalam, kemudian ibu jari untuk membersihkan yang di luar telinga. Baik, ya, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang intinya tadi poin yang Ustaz tadi jelaskan. Kemudian mencuci kaki, ya, ini bagian dari sabda Rasulullah, al-udhunani min ar-ra's. Kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Jadi tidak perlu dipisah-pisah lagi. Yang biasa pisah-pisah wudunya antara kepala dengan telinga mulai subuh hari ini atau mulai sebentar kalau ada yang bangun tahajud dan seterusnya, ya, dimulai untuk diubah, ya, tata cara wudhu kita mungkin yang sudah lama kita tidak perbaharui, ya, karena disebutkan bahwa telinga itu bagian daripada kepala, artinya tidak perlu dipisah, langsung digabung yang menjadi 1 kali usap, ya. 1 kali ambil air kemudian dibuang airnya, kemudian diusapkan ke kepala sekaligus dengan telinga kita. Kemudian mencuci kaki hingga ke mata kaki, ya. Mata kaki yang bagian atas, ya, pastikan itu juga, ya, terkena. Ya, ini mencuci, beda tadi mengusap, ya. Kalau mengusap itu bagi orang yang menggunakan sepatu atau khuf, kalau, ya, orang yang melakukan safar atau perjalanan, ya. Adapun yang tidak memiliki uzur syar'i, maka dia diharuskan untuk mencuci kakinya, ya. Jadi air yang digunakan misalnya air keran, ya, dialirkan kemudian kakinya dicuci, ya. Ya, biasa Ustaz lihat, ya, banyak anak-anak tetapi ada juga yang dewasa
Ya karena dia tidak mau tunduk, ya tunduk ke bawah untuk mencuci kakinya. Ya dia kakinya ditaruh saja di keran air, ya. Dialirkan saja air. Nah, ini tidak sesuai sunnah. Bisa saja mungkin sela-selanya kaki itu, sela-selanya jari tidak terkena, ya, tidak terkena. Bisa saja tidak terkena ya. Kalau cuma sekedar ya di rupanya dikenakan air ya, air turun langsung kakinya ditaruh begitu. Ya, bisa saja mungkin ada yang tidak terkena. Maka diharuskan untuk mencuci kakinya. Tunduk ke bawah, kemudian cuci kakinya, menyela-nyela jari-jari kaki kita. Ya. Kemudian semuanya nabda bitayammun. Ya, kita mulai semuanya dari kanan, ya. Mulai dari tangan, ya. Kemudian pergelangan tangan, kemudian tangan ya sampai siku. Ya, itu mulai semuanya dari kanan ya. Begitu juga kaki. Kaki juga ya harus dimulai dari kanan, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, yujibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Bahwasanya dari Aisyah, bahwasanya Nabi mulai dari yang kanan, ya, baik itu memakai sendal, ya ini yang biasa pakai sendal, pakai sepatu, bersisir, ya, sisir yang punya belahan, ya, diusahakan sisir sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian di kiri. Begitu juga bersuci, ya, dan seluruh keadaan beliau, ya, seluruh keadaannya beliau mendahulukan kanan. Baik, pendengar sekalian, kemudian disebutkan anggota wudhu dapat dicuci sebanyak masing-masing satu kali. Bahwasanya Nabi pernah berwudhu satu kali. Bahwasanya Nabi juga pernah berwudhu dua kali. Jadi ketentuannya dalam wudhu itu, ya, kalau misalkan airnya kurang, ya, maka dibolehkan semuanya digunakan atau dicuci, bagian dicuci, diusap bagian diusap satu kali saja. Itu sudah mencukupi dari bersuci atau berwudhu, ya. Saya dulu waktu SD, saya juga masih ingat, ya, menggunakan air wudhu dengan air satu gelas, ya, gelas air disediakan, ya. Kemudian kita dipraktekkan, ya, apa namanya, diajarkan cara wudhu menggunakan air, ya, satu gelas, air gelas, ya, air gelas kita biasa minum itu digunakan air wudhu dan bisa, ya, diusap atau dicuci satu kali saja, ya, setiap anggota tubuh yang harus terkena air wudhu. Maka satu kali ini harus betul-betul bersih, ya, karena bukan apa namanya, harus betul-betul terkena semua anggota badan tersebut, ya, anggota tubuh tersebut. Jangan sampai ada yang tertinggal. Karena ini kita satu kali, ya, beda halnya kalau dua kali. Ya, kalau dua kali atau tiga kali, ya, bisa saja mungkin yang pertama kita cuci atau pertama kita usap itu, ya, bisa tertutupi dengan yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya, ya. Adapun yang satu kali, ya, kalau satu kali ini tidak terkena anggota badan yang harus terkena, maka ini, ya, bisa saja wudhunya tidak sah, ya, wudhunya tidak sah. Ya, bisa dilakukan satu kali, dua kali, dan tiga kali. Kalau dilihat ternyata air banyak, ya, maka sunnahnya dilakukan tiga kali, ya, maksimal tiga kali, tidak boleh lebih, ya, tidak boleh lebih. Baik, kita pindah ke bab B, yang ke B, mandi janabah, yang mungkin sebagian besar ikhwah sudah balik, ya, sudah sudah ada yang merasakan mimpi, ya. Ya, tunggu sebentar ya.
Inna Baik, Wasil. Mandi janabah, ya. Sebagian besar saya Ustadz yakin bahwa sudah ada atau sudah pernah mimpi ya, mimpi junub. Ya. Baik, maka ini penting ya bagi kita yang biasa mimpi basah, ya. Perlu harus dipastikan mandi janabah kita sudah benar, ya. Adapun di sini dijelaskan bahwa cara pertama itu mencuci kedua tangan. Ada dua cara ya, di sini disebutkan ada dua cara. Pertama yang itu mencuci kedua tangan. Ya, kedua tangan kita cuci seperti halnya kita berwudu ya, sampai pergelangan tangan. Dicuci di sela-sela jari-jari kita. Kemudian berwudu secara sempurna sebagaimana wudu untuk sholat. Seperti kita sholat biasa atau wudu biasa, maka kita laksanakan wudu tersebut. Mencuci sela-sela rambut dengan jari-jari tangan sampai membasahi seluruh permukaan kulit kepala. Jadi kepala ini perlu dibasahi ya. Kemudian di sela-sela ya. Ini bagi yang panjang rambutnya ini ya harus menyela-nyela ya, dan dipastikan seluruh permukaan itu ya terkena air ya, tercuci. Ya, kalau yang gundul atau pendek rambutnya mungkin ya bisa saja langsung ini dan basah semua permukaan kulit kepalanya. Yang panjang ya, hati-hati jangan sampai ada yang tidak terkena. Kemudian menyiram air ke atas kepala 3 kali ya. Jadi 3 kali kita lakukan ya, dari atas kepala turun ke bawah sebanyak 3 kali. Setelah itu menyiram seluruh tubuh ya, seperti mandi biasa ya. Namanya lakukan pakai sampo, pakai sabun dan seterusnya. Setelah itu selesai ya. Kemudian wudhu kembali untuk sholat ya, bagi yang misalnya mendekati sholat wudhu kembali ya. Disebutkan dalam hadisnya dan sudah disimpulkan dalam poin-poin yang tadi kita sebutkan. Kemudian cara yang kedua ya, kalau ada yang mau menggunakan cara kedua silahkan. Ada pilihan karena hadisnya ada dua ya terkait dengan cara janabah atau mandi janabah. Kemudian cara yang kedua menuangkan air ke tangan 2 atau 3 kali ya. Ya, ini cara yang kedua ya, mencuci seperti biasa, dituangkan air kemudian dicuci. Kemudian mencuci kemaluan ya, kemaluan yang apa namanya ini dicuci ya. Kemudian menggosok tangan ke tanah atau ke tembok. Ini cara yang ini ya. Ya mungkin zaman dahulu ini masih ini ya seperti ini. Kalaupun tidak ya maka ini tidak ada masalah. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air ke hidung ya, istinsyak, dan menghembuskannya keluar ya. Kemudian mencuci muka ya, mencuci lengan, mencuci air ke atas kepala, menyiram air ke seluruh tubuh ya, kurang lebih sama dengan wudhu ya, kurang lebih sama dengan wudhu ya. Yang agak beda karena ada tambahannya mencuci kemaluan. Kemudian berpindah tempat, kemudian mencuci kaki ya. Setelah itu baru dia boleh mandi seperti biasa.
Kemudian di sini disebutkan menyeka air dari tubuh, ya maksudnya ini menyeka, melap, ya mengelap dengan kedua tangan dan tidak dengan handuk, ya. Jadi melap bekas yang telah kita gunakan air tersebut, ya pada air tersebut, ya sebaiknya tidak digunakan handuk, ya. Tetapi ini juga tidak menunjukkan bahwa dilarang, tidak boleh pakai handuk, enggak ya. Tapi Rasulullah memberikan contoh bahwa, ya di sini di akhir hadis ya, ketika Maimunah ya memberikan handuk kepada beliau, ya beliau tidak menginginkannya, ya artinya beliau tidak menerima handuk pemberian daripada Maimunah. Lalu beliau menyeka air dengan tangan beliau, jadi badan itu dilap menggunakan tangannya sendiri, sallallahu alaihi wasallam, seperti itu ya. Tapi kalau ada yang mau langsung pakai handuk, ya di sini juga tidak ada masalah. Tapi ya, ini dua cara mandi janabah. Baik. Kemudian berikutnya tayamum. Ya. Tayamum ini ringkas, ya. Bagian tidak memiliki air, ya. Itu nanti dijelaskan dalam fiqh ya. Yang tidak memiliki air atau misalkan kalau terkena air dan memiliki penyakit kemudian terkena air, bisa saja menambah penyakitnya, ya. Maka dalam hal ini boleh dia untuk bertayamum. Ada beberapa syarat seseorang dibolehkan untuk bertayamum, tidak memudah-mudahkan. Ya, mungkin banyak air di tempat kita, ya banyak air yang dekat-dekat dengan kita, kemudian kita bertayamum, maka ini tidak dibolehkan, ya. Tayamum dalam kondisi tertentu, ya, kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan air. Ya, meskipun caranya benar, tayamumnya benar, oh benar. Tapi ternyata ya 5 meter di depannya ada air. Ya, maka ini tidak boleh. Ya. Dan tayamumnya tidak diterima. Ya. Ya, karena dia tidak memiliki uzur yang membolehkan dia untuk tayamum. Baik, caranya bagaimana? Bagi yang berhalangan atau uzur tidak bisa terkena air atau tidak adanya air, caranya menepukkan kedua telapak tangan ke atas tanah, ya, yang berdebu, ya. Saya kira rata-rata tembok-tembok, kemudian meja-meja, saya rasa itu ada debunya. Maka pada hal itu kita bisa menggunakannya, ya. Kemudian yang kedua, meniup kedua telapak tangan yang telah ditepuk ke tanah, ya. Jadi setelah kita ambil debu tersebut, kita tiup, ya, menghilangkan debu yang masih melengket di tangan, ya. Jadi sebagian saja yang ada, tidak terlalu banyak, ya. Yang juga pasir, ya, kasihan kalau pasir, kotor mukanya. Kemudian mengusap kedua telapak tangan ke wajah, ya. Pastikan wajah itu semuanya terusap. Kemudian mengusap kedua telapak tangan hingga pergelangan, ya. Jadi cukup sampai pergelangan tangan saja, ya. Meskipun Ustaz lihat beberapa ada yang sampai ke siku, ya. Ada yang mencuci bertayamum, kemudian dia usap kedua telapak tangannya sampai ke siku. Tapi walau alam, apakah betul ada hadisnya, ya, dalam madda atau penjelasan di sini tidak disebutkan, ya. Jadi satu hadis saja yang disebutkan. Setelah itu baru masuk sholat, ya, seperti itu, ya. Walau alam apakah ada hadis yang membolehkan untuk mengusap sampai siku, ya. Karena beberapa Ustaz lihat ada yang seperti itu, ya, dia ya mengenakan, ya, tangannya sampai ke siku, ya. Allah alam, Ustaz belum pernah atau belum dapatkan hadisnya. Baiklah, kita pindah ke sholat,
ya sholat. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya, insyaallah dalam waktu yang berikutnya. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sekitar setengah jam kita sudah mengisi materi kita hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah ilmu kita, ya, pengetahuan kita, khususnya berkaitan dengan tata cara berwudu, taharah, kemudian mandi janabah, yang ya, semua akan akan melewati yang namanya junub, apalagi kalau yang sudah memiliki keluarga, ya tentunya akan sering, ya, jangan sampai tidak diketahui atau tidak tahu cara mandi janabah yang benar. Kemudian begitu juga tayamum, ya, kita sudah tahu dalilnya seperti apa, cara-caranya seperti apa. Kita praktekkan ketika dalam kondisi uzur yang membolehkan kita untuk bertayamum. Baik, ikhwan sekalian, ini saja yang Ustaz, ya, lebih dan kurang yang menimbulkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan taharah, wudu dan tayamum. Kalau ada, fadhal. Siapa ini? Nur Ghazali. Angkat tangan, fadhal. Yang masalah wudhu, Ustaz. Yang mana lebih afdol? Suaranya agak kecil. Tes. Ya. Silakan. Yang lebih afdolnya, Ustaz. Ketika berwudu, mulut terlebih dahulu atau ke hidung, atau menyatukan langsung sambil menghirup. Mulut gimana? Apa, Ustaz? Ada yang bisa ulangi karena suara tidak. Nah, Ustaz. Ustaz. Jadi pertanyaannya Nur Ghazali, Ustaz, mana yang lebih afdol, lebih duluan hidung atau mulut, atau menggabungkan keduanya? Ya, kurang lebih begitu. Ya. Kalau afdol, di sini Ustaz tidak begitu tahu yang mana afdoliyanya, tapi yang lebih mendekati sunnah, ya, sebagaimana yang pernah Ustaz sampaikan. Jadi dibarengi kedua-duanya, ya. Jadi mulut, ya, kita ambil air, ya, air itu tidak dibuang, dimasukkan ke dalam mulut kita, kemudian sambil memasukkan jari-jari kita untuk membersihkan hidung kita, dan itu dihitung 1 kali untuk mulut sekaligus dengan hidung, ya. Jadi sebaiknya tidak dipisah, ya, kan ini Ustaz sudah jelaskan pekan lalu, tidak dipisah antara mulut dengan hidung, ya. Meskipun mungkin ada yang memiliki pegangan hadis yang lain, tapi yang Ustaz pahami, Ustaz pernah pelajari, itu digabungkan antara mulut dengan hidung sekaligus, ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Ghazali. Ada pertanyaan lain dari Akhrafli, fadhal. Beliau juga angkat tangan, sini saya lihat. Ustaz. Fadhal. Ladai soal masalah mengusap rambut, Ustaz. Kan itu, ya. Ustaz, mengusap rambut. Ada 4 mazhab, Ustaz, berbeda-beda pendapatnya. Bisa dijelaskan, Ustaz, pendapat-pendapat tersebut, Ustaz, dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Coba dijelaskan satu-satu, Ustaz. Mengusap rambut.
Nah, Ustaz, kan ada yang cuma 3 helai diwajibkan, 3 helai di basuh. Bisa dijelaskan Ya, satu-satu Ustaz pendapat berbagai mazhab. ya, baik. Baik, syukur atas pertanyaannya. Di sini terkait dengan beberapa pendapat dari mazahib al-arba'ah khususnya, ya, secara khusus ini pernah juga diajarkan di kampus kami, ya. Tapi yang Ustadz masih ingat, ya, yang Ustadz masih ingat dua pendapat, ya. Pendapat yang Ustadz masih ingat yaitu pendapat jumhur dan pendapat Syafi'i. Ya. Adapun pendapat yang lain Ustadz tidak begitu ingat lagi, belum murojaah. Nanti kalian akan dapatkan di Bidayatul Mujtahid, ya, buku yang dijadikan nanti pegangan istibah terkait dengan pendapat 4 mazhab, ya, bahkan lebih. Di Bidayatul Mujtahid itu bisa saja banyak yang lebih daripada 4 pendapat, ya. Baik, jadi mengusap air ini ada qadrul sunnah, ada qadr wajib, ya. Qadar wajib ini menurut mazhab Imam Syafi'i cukup dengan di bagian depannya saja, ya, yang dikatakan tadi 3 helai, ya. Makanya banyak dari saudara kita dari NU mengamalkan pendapat ini, ya. Jadi cukup mengusap begitu saja dan tidak diusap sampai ke belakang, ya. Dan ini, ya, kalau dia berpegangan dengan pendapat ini dan setelah dicek ada dalilnya, ya, maka kita hargai pendapat saudara kita, ya. Ya, kita tidak mau menyalahkan apa yang mereka lakukan, ya, tapi kita berpegangan dengan pendapat jumhur yang mayoritas kebanyakan ulama, ya, mengusap seperti yang kita jelaskan tadi dari depan sampai ke belakang, kemudian belakang sampai ke depan dan dimasukkan ke dalam telinga, ya, tidak hanya mengusap di bagian depannya saja sebagaimana yang dilakukan saudara kita, ya, dan mungkin mereka berpegangan dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i, ya. Intinya kita tidak boleh langsung menyalahkan saudara kita yang kemungkinan mungkin dia memiliki pegangan hadis yang lain yang mungkin kita belum mendapatkan hadis tersebut, ya. Maka Ustadz juga, ya, masih perlu membaca, mencari apakah ada dalil yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i terkait dengan mengusap hanya cukup dengan bagian depan rambutnya saja. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan yang lain? Syukran Ustaz. Kalau tidak ada kita cukup. Baik, ikhwan sekalian, ala kulli hal, ya, kita masih online, ya. Tadi Ustadz baca-baca di grup, ya, ternyata ada HP-nya yang diambil atau ditangkap mungkin, ya. Ya, Allah alam apakah alasannya seperti apa. Ya, apakah mungkin teleponan atau apa, Allah alam. Ya, selama ini tapi kebanyakan ikhwah sudah masih menggunakan handphone, ya. Jadi, ya, bisa saja mungkin kita masih online, ya, sampai, ya, Ustadz kemungkinan akan merubah atau mengganti jadwal tarbiyah kita, ya. Ustadz berpikir, ya, mensiasati, ya, agar bisa tarbiyah offline, ya. Ustadz kemarin pikir-pikir, ya, karena jarak Ustadz ke Stiba lumayan cukup jauh, ya, Ustadz ada tarbiyah juga setiap malam Jumat, hari Kamis, ya. Hari Kamis bersama dengan mudir,
malam Jumat di Istiba biasanya. Ya, tapi 2 pekan ini ya, qadarullah, pekan yang pekan lalu beliau sakit dan belum tidak sempat mengisi. 2 pekan yang lalunya itu masih online ya. Jadi sebenarnya Ustadz mau menjamak ya, kalau bisa nanti kita tarbiyahnya di hari Kamis, waktunya kita masukkan ke ba'da maghrib sampai isya ya, kira-kira berapa menit itu, ada 1 jam ya kurang lebih ya, jam 6 ya, jam 6.20 mungkin selesai maghrib, kemudian isya sekitar jam 7.20 ya kurang lebih ya. Mudah-mudahan itu mencukupi untuk kita tarbiyah, isi tarbiyah ya, karena yang habis isya atau ba'da isya Ustadz akan ikut tarbiyah juga ya bersama dengan Ustadz Ahmad ya, jadi sekalian ya, sekaligus ya, tidak Ustadz pulang balik lagi nanti hari Kamis berangkat kemudian berangkat lagi hari Sabtunya ya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan Kamis ini sudah bisa offline ya. Jadi siap-siap standby HP-nya ya, kalau tiba-tiba ternyata Ustadz berangkat ke Istiba ya menjelang maghrib, dan mungkin Ustadz sholat maghrib di sana, setelah maghrib langsung ya, kita cari tempat yang kira-kira cocok untuk kita gunakan tarbiyah insyaallah. Baik, ya ini saja ya, nanti intinya yang Ustadz infokan apakah nanti kita offline ya, atau misalnya tiba-tiba ada dadakan atau apalah cara, nanti Ustadz sampaikan dari Hanif ya sebagai nakib. Baik, karena sudah 9:30, kita cukupkan tarbiyah kita hari ini. Mudah-mudahan ini banyak yang masih masih ada beberapa yang belum ikut tarbiyah dan bisa diingatkan tentunya. Mungkin ada yang dua orang ya. Baik. Intinya nanti kemudian di share ke Ustaz Ahmad ya, sebagai jawaban. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wa akhiru da'wana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, barakallahu fiik Ustaz. Afwan.